A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya al-ghafur Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di channel YouTube-nya iDream TV dalam program Tadabbur Al-Qur'an, di mana insyaallah kita akan kembali mempelajari apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, kitab suci yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang dengan itu insyaallah kita akan semakin tahu dan semakin paham jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga karena itu kita termasuk orang yang akan berbahagia, bisa bertemu dengan Allah nanti di yaumul mahsyar dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya, serta dipertemukan dengan Rasulullah SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah di mana pun Anda berada, kembali dalam kajian kita di program Tadabbur Al-Quran. Saya akan menyambung pembahasan tentang surah An-Nazi'at dari ayat yang ke-42 hingga ayat yang ke-46. Ini adalah bagian akhir tentang ulasan surah An-Nazi'at. Dan insyaallah di episode selanjutnya kita akan masuk ke surah An-Naba yang merupakan surah yang menjadi penanda masuknya ke juz 30. Di dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-42 ini, Al-Ustaz Dr. Syaiful Bahri di dalam buku yang berjudul Tadabbur Juz Amma, beliau memberikan tema bahwa pembahasan ayat ini terkait dengan peringatan hanya ada di dunia saja. Jadi memang kalau berbicara peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, itu ada limit, ada batas. Limitnya adalah selagi nyawa masih di kandung badan. Bahkan ketika sakaratul maut saja itu sudah tertutup pintu taubat atau pintu peringatan, karena ketika manusia berada di sakaratul maut, di momen-momen itu, di dalam sebuah ayat disebutkan penglihatan manusia sangat tajam. Artinya dia bisa melihat yang orang masih hidup atau orang yang belum sakaratul maut tidak bisa melihat. Apa yang dia lihat? Fakta-fakta tentang apa yang disebutkan dalam Al-Quran.
jalan apa yang akan dia lihat. Itu ternyata ada alam kehidupan ya, setelah alam dunia ini. Itu terlihat oleh dia. Ya. Makanya kemudian di saat itu taubat dan peringatan tidak berguna. Ya, itu ya, tidak berguna. Karena dia udah bisa ngelihat gitu kan. Kita sekarang kan belum bisa lihat nih ya. Maka ada peluang bagi kita untuk menerima atau menolak. Dan disitulah ya ujian keyakinan, ya, ujian iman. Ya. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami. Jadi mumpung hidup kita masih ada, ya, nafas masih di kandung badan, gitu ya, dan kita masih bisa ya, menerima ya, nasihat, menerima teguran dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan ya para ulama, ya, kita dengarkan, jangan kita abaikan. Ya. Rugi ya kalau sampai kita mengabaikan peringatan yang Allah berikan kepada kita ya, di alam dunia ini ya, di dalam momen kesempatan hidup kita ini. Ya, maka penyesalan akan dirasakan ketika kita sudah berpindah alam. Ya. Jadi mumpung masih di alam dunia, belum pindah alam, ya, segala bentuk teguran, nasihat yang baik yang datang kepada kita, ya, tak peduli dari siapa itu sumbernya. Kadang-kadang kita melihat siapa yang ngasih, yang negor gitu ya. Kalau kita anggap bukan orang hebat, bukan orang penting, kita abaikan. Nah, itu tidak benar ya. Ada sebuah pepatah yang menyebutkan dalam pepatah Arab, unzur maqala wala tanzur man qala. Gitu ya. Ya, kalau berbicara nasihat yang dilihat apa isinya. Ya, unzur maqala, lihat apa yang dia katakan. Wala tanzur man qala, jangan lihat siapa yang ngomong gitu ya. Kalau kita lihat siapa yang ngomong, maka ada kemungkinan besar kita akan mereject nasihat atau apa omongan itu. Kalau yang ngomongnya ya kita anggap ya tidak hebat ya dalam pandangan kita. Tapi kalau yang kita lihat ucapannya ya, nasihatnya mengena dengan apa yang kita rasakan, ya, mengena apa yang sedang kita alami, maka tanpa melihat siapa yang memberikan nasihat, memberikan ucapan itu, kita akan terima. Ya, begitu ya. Kadang-kadang dalam hal ini ya, bisa jadi suami ya, sulit ya dinasihati oleh istri gitu kan. Suaminya malas sholat begitu kan, istri negor, bang sholat ya. Sholat kan perintah agama, itu kan kewajiban bagi orang Islam. Tapi kadang banyak suami yang melihat ya, yang ngomong itu istrinya, yang dianggap gitu kan banyak kelemahan dan kekurangan ya, itu kan, sehingga kemudian dia menolak nasihat itu, padahal nasihat itu baik kan ya, yang dikatakan istrinya benar. Makanya dalam hal ini Sayyidina Umar Ibnul Khattab ya, yang hebat ya, begitu ya, dalam riwayat ya tentang kepemimpinan ya, kan beliau itu tegas ya, bahkan ya setan aja kalau ketemu Sayyidina Umar Ibnul Khattab ya, sebelum ketemu dia udah minggat ya, udah melipir ya, jarak 20 sekian meter itu udah melipir, nggak berani papasan dengan Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Tapi ketika istri beliau ya ngomel gitu ya bahasanya ya, ya tentu kan omelannya baik ya, nasihat lah gitu ya, atau teguran gitu ya, beliau diam ya, beliau nggak kemudian melawan ditimpalin, nggak didengerin aja ya. Karena bagi beliau bisa jadi ya, apa yang disampaikan istrinya adalah nasihat kebenaran yang memang perlu dia dengarkan dan dia renungkan gitu kan. Itu Sayyidina Umar begitu kan. Jadi ceritanya itu ada seorang sahabat ya yang mau komplain ya, bukan komplain ya, mau mengadukan masalahnya dengan Sayyidina Umar ya, tentang istrinya ya.
Baru sampai ke depan pintu rumah Sayyidina Umar, terdengarlah ya sayup-sayup gitu suara perempuan yang nada bicaranya ya mirip-mirip lagi ngomel-ngomel gitu. Jadi sahabat ini punya kesimpulan, wah Sayyidina Umar aja ini lagi diomelin sama istrinya gitu kan. Nah, senasib kita gitu ya. Maka kemudian dia putuskan untuk balik kanan, ya, dia nggak mau lagi terusin. Ya. Begitu dia mau balik kanan, Sayyidina Umar kemudian ya qadarullah keluar. Begitu keluar dilihat ada orang yang dari gelagatnya ini mau masuk gak jadi kan gitu ya. Maka kemudian sahabat ini dipanggil. Ada apa ditanya. Dia sahabat ini kemudian senyum-senyum, gak jadi dah Sayyidina Umar gitu kan. Gak jadi di mana gitu kan. Cerita aja kata Sayyidina Umar. Jadi beliau akhirnya ya cerita lah ya gini, tadinya situ mau minta nasihat ya, tentang bagaimana menghadapi istri yang suka ngomel-ngomel gitu. Maka kemudian Sayyidina Umar tersenyum ya. Itu saya putusan gak jadi kata sahabat ini, lantaran itu tadi saya dengar kayaknya Anda juga diomelin gitu kan. Oke, saya pikir ya udahlah nggak usah itu kan. Apa kata Sayyidina Umar? Kurang lebih ya beliau mengatakan, ketika istri kamu gitu kan ya yang ngomel-ngomel ya jangan kamu timpalin, jangan kamu lawan, jangan kamu bantah, dengarkan saja. Itu kan. Ya, tentu maksud dengarkan saja itu bisa jadi kan ada kebaikan di sana gitu ya. Ya, mungkin ya istri kita mengeluhkan kekurangan kita yang dia rasakan betul, tapi dengan bahasa begitu kan. Maka apa yang diomelin ya renungin aja lah, ya, terima, dengar, jangan dibantah. Dan apa yang membuat Sayyidina Umar kemudian mampu melakukan itu walaupun dia adalah seorang pemimpin, ya, pemimpin yang disegani ya oleh kaum muslimin, bahkan oleh lawan-lawan ya, musuh-musuh Islam ya. Ya, beliau kemudian mengatakan kepada sahabat ini ya, karena memang kita berhutang jasa ya, berhutang budi kepada istri kita, karena mereka lah yang telah mengurusi makanan kita, pakaian kita ya, menjaga anak-anak kita, menjaga rumah kita. Maka wajar kalau kemudian kita memberikan penghargaan kepada mereka. Salah satu bentuknya adalah ketika dia mengeluh ya, ketika dia katakanlah bahasa kitanya ngomel ya, tapi ngomel ini kesannya negatif, padahal tidak selalu ya omelan itu negatif. Maka dengarkan ya. Dengarkan saja, tidak usah timpalin, maksudnya timpalin itu dibantah-bantah jadi nanti jadi pertengkaran itu kan. Ya, dengarkan, renungkan ya. Dan ketika memang kita pada posisi yang tidak benar, salah ya perbaiki gitu kan. Alhamdulillah ditegur sama istri gitu kan. Karena pada hakikatnya teguran itu menjauhkan kita dari kesesatan. Ya, kesesatan itu kan ujungnya neraka. Ya. Ya, ini yang kita harus sadari ya, ketika ada orang menegur kita, ya, maka artinya orang itu sedang berusaha menyelamatkan kita dari api neraka. Harusnya kan disyukurin, bukan ditimpalin, ya apalagi dibantah-bantah. Iyain aja. Gitu. Ya memang tidak mudah kalau narasinya dalam persepsi kita adalah narasi marah-marah gitu ya. Ya tinggal ubah persepsi aja lah kan begitu. Kalau bicara tentang mengubah persepsi itu ya menarik apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Abdul Hakim Nasyar ya, atau Agim ya. Pada dasarnya persepsi itu kan keputusan kita. Ya, kita memilih persepsi yang mana, positif apa negatif. Kalau mau happy ya positive thinking, ya artinya persepsinya yang positif saja. Ya, Kiai Haji Abdullah Hakim Nasir saya ingat banget dulu nyontohin pagi-pagi buka pintu atau buka jendela ya dengan niat menghirup udara segar, tiba-tiba begitu pintu dibuka atau jendela dibuka ya terhidang ya, bukan terhidang ya. Ada kotak isinya kotoran hewan ya. Tai kebo misalnya atau kotoran kambing begitu kan, depan pintu yaitu depan jendela kita. Nah, di situ kan kita dihadapkan oleh dua opsi nih, dua persepsi ya, persepsi negatif apa persepsi positif ya, positif thinking apa negatif thinking, itu kan kembali kepada kita.
Nah, kalau kita memilih negative thinking, yang ada kemudian kita jadi bad mood, hari yang harusnya menjadi hari yang indah menjadi berantakan gitu kan. Nah, tetapi kalau kita positive thinking maka kotoran tadi itu ya tidak memberikan dampak apa-apa, tapi justru mungkin bisa jadi malah menambah kebahagiaan. Oh alhamdulillah ada yang ngirim ada yang ngasih pupuk, ini pupuk kandang ya, bagus nih ya buat tanaman saya di depan ini, kan ada pot-pot ada apa, diambil kemudian disebar di pot-pot, kan jadi happy tuh. Nah, demikian juga ketika kita menghadapi misalnya ocehan, omelan istri kita, ya walaupun narasinya misalnya sepertinya marah-marah, tetapi ketika kita memilih positive thinking, yaitu persepsi yang baik, ya, persepsi yang positif, maka insya Allah itu akan menambah kebahagiaan kita. Ya. Mungkin nanti setelah itu, ya, setelah istri kita beres ngomel-ngomel, ya, kita akan peluk dia sambil mengucapkan alhamdulillah, jazakillah khairul jaza wahai istriku, abang jadi sadar, abang salah. Coba dia peluk gitu kan. Wah, ya, istri mungkin yang tadinya porsi ngomel-ngomelnya 7 kali ya sehari, ya, akan berkurang itu. Karena dia mikir, wah suami saya tiap diomelin malah ucapin terima kasih gitu. Nah, itulah ya. Nah, di dalam pembahasan surah ini, ya, dalam surah An-Nazi'at ini, jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, di ayat-ayat sebelumnya, yaitu dari ayat pertama hingga ayat yang ke-41, itu sebetulnya pada dasarnya memberikan peringatan kepada manusia agar kita, ya, ini bersiap siaga, ya, atau dalam mode standby, ya, kapanpun dimanapun, ya, untuk ya mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu kan berbicara bagaimana hari kiamat, ya, bagaimana kedahsyatan hari berbangkit nanti, maka harusnya ini membuat kita selalu standby untuk siap menghadap Allah. Standby di sini dalam artian apa? Kita memperbanyak kebaikan dan menjauhkan diri dari kejahatan. Ya, kejahatan yang paling besar sebagaimana yang Allah contohkan adalah kejahatan Firaun, ya, yaitu kesombongan dan juga kemusyrikan, ya, pembangkangan. Ya. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami. Ya. Maka kemudian, ya, peringatan-peringatan itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya berlaku, ya, di alam dunia saja. Ya, berlaku ketika hidup saja. Ya. Ketika kita nanti sudah masuk ke pintu gerbang kematian, maka peringatan itu tidak bermanfaat lagi, tidak berguna lagi, karena semuanya tinggal menikmati, tinggal menerima hasil. Nah, ibarat orang lagi ujian, ya, sudah diputuskan waktunya 1 jam, ya, tidak boleh lebih, ya. Kalau kemudian setelah bel berakhir gitu kan masih juga nulis, maka jawabannya tidak dianggap, tidak diterima. Ya buat apa juga itu kan, nulis panjang lebar walaupun isi tulisannya benar, ya nggak diterima karena sudah di luar batas waktu. Maka kemudian, ya, di dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-42 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ya. Dan orang-orang kafir itu, ya, bertanya kepada Muhammad, ya, tentang hari kebangkitan. Nah, kapankah terjadinya? Nah, ini yang kadang-kadang harus menjadi pemikiran kita juga, ya. Kadang-kadang ada orang yang sibuk bertanya, ya, bertanya-tanya, ya, kapan sebetulnya kiamat itu. Ya. Jadi yang disibukkan tentang kapan terjadinya. Nah, ini kalau berbicara ayat ini, ya, mafhum mukhalafahnya ini kita harus waspada. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kafir gitu, ya. Karena di sini disebutkan yas'alunaka 'anis sa'ah, ya. Ya, subjek dari ayat ini adalah orang-orang kafir yang selalu mempersoalkan kepada Nabi Muhammad tentang, ya, berita-berita, ya, hari kiamat, ya. Kan di ayat yang ke-34, ya,
Di ayat yang ke-34 ya, Allah disebutkan fa iza ja'ati tamatul kubra, begitu kan, apabila malapetaka yang sangat besar telah datang. Kapan tuh gitu kan? Nah, kita jangan terjebak ke dalam fenomena itu, fenomena orang-orang yang mempersoalkan ya, atau ingin tahu, kepo sebetulnya kapan sih kiamat itu, gunung meledak, gunung-gunung meledak, langit terbelah, itu kapan? Tidak perlu dipertanyakan. Kenapa? Ya, bagi seorang muslim yang penting adalah mempersiapkan diri sebelum kiamat itu datang. Mau datangnya kapan ya jangan dipikirin, ya jangan dipersoalkan begitu kan. Justru yang penting kita sibukkan adalah ya memenuhi masa hidup kita dengan kajian-kajian yang sifatnya meningkatkan motivasi kita di dalam mempersiapkan ya, kebahagiaan di negeri akhirat. Ya. Kemudian di ayat yang ke-43-nya ya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ya firman-Nya. Ya, fa innal fima anta min zikraha ya. Ya. Maka pertanyaan itu dijawab ya oleh Allah Subhanahu wa taala, fima anta min zikraha, siapa kamu ya sehingga kamu kemudian bisa ya menyebutkan kapan terjadinya begitu. Ya siapa kamu gitu kan, bisa memastikan terjadinya kapan ya. Karena memang dalam persoalan kiamat ya, hari kiamat ini tidak pernah ada yang mengetahuinya ya, sebelum kejadian yang sesungguhnya. Jadi ketika peristiwa itu belum terjadi, maka tidak akan ada yang tahu kapan persisnya gitu ya. Jadi yang tahu itu nanti tuh orang yang ngalamin. Ya, terbuktilah apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an ya, langit terbelah, ya gunung-gunung meletus ya. Bumi dipijak bergoncang dengan dahsyat, terdengar suara itu deh, suara yang sangat menakutkan ya. Yang dalam Al-Quran disebut sebagai trompet ya, suara trompet atau suara sangkakala. Kalau trompet kayak kecil ya, sangkakala gede ya. Sama aja ya namanya. Terdengar suara yang sangat dahsyat dan menggoncangkan segala sesuatu. Ya, ibu hamil keguguran, itu kan ada ya penjelasannya. Matahari terbit dari barat begitu. Nah, itu akan diketahui oleh orang yang nanti mengalaminya. Sebelum itu maka tidak ada orang yang bisa mengetahui. Itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta Nabi Muhammad sekalipun ya, ketika ditanya kapan kiamat itu terjadi pastinya, Rasulullah menjawab tidak tahu. Nah, ini ada pula orang yang kepo-kepo gitu, nyebutin wah bentar lagi kiamat. Kalau bagi saya narasi seperti itu ya sangat bertentangan dengan prinsip yang dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, bahas saja kajian-kajian yang lain begitu kan, jangan bahas kajian-kajian ya, yang sifatnya menyibukkan manusia sekedar ingin tahu ini terjadinya kira-kira kapan, seperti apa sebelumnya. Ya. Ya kalaupun mau dibahas sebatas tanda-tanda saja lah. Tapi kalau berbicara tanda-tanda juga tujuannya adalah bagaimana kemudian memotivasi kita untuk beribadah. Bukan kemudian batas pengetahuan saja yang pada akhirnya kemudian melupakan, melalaikan kita dari mempelajari justru hal-hal yang lebih penting dari itu gitu kan. Ya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha. Orang-orang kafir itu bertanya kepada Muhammad tentang hari kebangkitan, kapankah terjadinya? Maka kemudian ya, dijawab, siapakah kamu? Ya dapat menyebutkan waktunya. Ya. Karena memang Rasulullah SAW itu hanyalah penyambung lidah, penyampai risalah saja, begitu kan? Ya, dan beliau ya hanya sebatas pembawa amanah. Ya. Maka disebutkan bahwa ya Rasulullah SAW ini ya sebagai pemberi peringatan saja. Ya, adapun kabar-kabar kepastian tentang itu ya, Rasulullah SAW tidak diberitahu. Ya. Ila rabbika muntahaha. Ya.
innama anta munziru may yahsyaha. Jadi karena beliau hanyalah penyambung lidah, pembawa amanah yang mengantarkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kemudian pertanyaan ya tentang kapan ya terjadinya hari kiamat secara pasti, ya Rasulullah juga menyampaikan bahwa beliau tidak mengetahuinya, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya ketika nanti ya semua manusia dibangkitkan, ya semuanya bersiap diri menyongsong pengadilan dan vonis ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk menerima pembalasan yang setimpal dari semua yang kita lakukan di alam dunia. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Yang kita renungkan tuh kalau terjadi kiamat nanti, ya, kemudian kita semua dibangkitkan ya, di yaumul mahsyar nanti, yang dalam Al-Quran bahasanya yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, dalam surah Ibrahim ya. Pada hari itu nanti bumi yang sekarang kita pijak ini yang kita tempati akan diganti dengan bumi yang lain, ya, bumi yang baru. Ya. Karena bumi yang lama udah hancur ya. Maka kemudian Allah jadikan ya satu bumi yang baru dan kita dibangkitkan di sana. Ya, dalam sebuah hadis ya itu bentuknya dataran yang luas. Ya, bahkan dalam satu riwayat saking datarnya ya, saking datarnya ratanya gitu. Ya, digelindingkan telur dari timur ke barat nggak pecah, nggak gelinding aja gitu deh. Dan nggak ada benjolan-benjolan, rata. Jadi Allah buat dan kita kemudian dibangkitkan di sana untuk menghadapi pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang perlu kita renungkan adalah bagaimana nasib kita ketika itu. Sanggupkah kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di alam dunia? Ya. Kadang-kadang saya renungkan ya sahabat Edrim ya. Mempertanggungjawabkan perbuatan di hadapan manusia saja susah kadang-kadang ya. Ditanya sama orang tua ya, tentang apa yang sudah dia kasih, misalnya orang tua ngasih uang bulanan, coba jelaskan sama papa mama gitu kalau bahasa saya ke anak saya, bulan ini ya, uang yang uang belanja kamu itu dihabiskan buat apa saja, coba rincikan. Nah itu aja kadang-kadang meleset itu. Ada sempet nih Pak ya nonton di bioskop sama teman. Nah itu kemudian baru ngomong itu udah di-cut. Sebentar, nontonnya sama siapa? Ya. Filmnya film apa? Ya itu kan merembet ke sana-sana itu. Baru satu hal ya, belum lagi hal yang lainnya. Ya. Oh, kemarin sempat ke kafe misalnya. Oh sebentar, kafenya apa nih? Ya, kafenya pro Israel bukan? Nah, yang ke sana-sana tuh merembet. Ya. Itu baru beberapa persoalan. Itu baru di hadapan orang tua kita, atau mungkin suami ya diinterogasi istri ya, untuk dimintai pertanggungjawaban gitu. Atau sebaliknya lah istri ditanya oleh suami tentang nafkah bulanan yang sudah diberikan, coba rincikan ya, kenapa kamu kok bilangnya kurang, apa aja sih, coba jelasin. Ya. Sejujur-jujurnya gitu kan. Nah ini aja kadang-kadang kita repot ya. Apalagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dibohongi ya. Kalau kita dimintai pertanggungjawaban ya di hadapan manusia ya, masih ada celah bagi kita untuk kemudian membohongi mereka ya. Makanya kan kalau di barat ya di Amerika contohnya, kalau saya saksikan di film-film ya, untuk memastikan vonis ya, diberikan kepada terdakwa ya, untuk meminimalisir kemungkinan salahnya gitu kan, itu hakim dibantu juri ya. Jadi ada tim juri yang mendengarkan persidangan dan kemudian mereka mengambil keputusan bersalah nggak nih orang. Itu dijadikan pertimbangan oleh hakim karena ya hakim bisa ya merasa ya bisa jadi ucapan orang ini kan tidak benar, ada salahnya kan begitu. Nah itu ya, itu di barat itu ya, negara dengan katanya ya penegakan HAM yang bagus, padahal enggak juga ya. Buktinya Palestina diserang ya pemerintahnya diam aja gitu kan. Padahal itu kan melanggar HAM gitu ya.
Ini sebagai contoh itu kan. Kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa bohong gitu. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau ngebohong gimana ya? Memori kita sangat tajam, semuanya kita ingat detailnya seperti apa. Ya Allah tinggal mengkonfirmasi saja. Ya, bahkan ya pada hari itu nanti bisa jadi ada yang merasa saya ini orator hebat begitu ya. Kalau ngomong orang terpukau gitu ya. Ingat ya, di hari kiamat nanti kata Allah Subhanahu wa taala mulut dikunci ya. Jadi al-yauma nakhtimu ala afwahihim dalam surah Yasin ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Dan pada hari itu nanti mulut mereka dikunci. Ya. Yang berbicara siapa? Ya selain mulut. Karena mereka yang menyaksikan dan menjalani segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Ya, mata berbicara, kaki berbicara, tangan berbicara, telinga berbicara. Semuanya bisa membeberkan bukti-bukti gitu ya. Yang paling simpel dah ya. Allah itu kan ngasih kita sidik jari ya. Sidik jari ini nggak ada yang sama ya. Dari semua manusia yang ada di alam dunia, dari Nabi Adam sampai nanti kiamat, sidik jarinya nggak ada yang sama. Hebat nggak Allah itu ya? Luar biasa hebat. Ya, dari sidik jari ini saja ya, kita nggak akan bisa ngelak ya, karena tidak ada perbuatan yang tidak ada sidik jari, jejak sidik jarinya. Coba pikir-pikir perbuatan apa yang kemudian kita tidak bisa terbukti ya, tidak bisa dibukti, tidak ada sidik jari di situ, tidak ada sidik jari kita. Tidak ada sepertinya perbuatan yang memang tidak meninggalkan sidik jari ya, bekas sidik jari pasti ada. Ngomongin orang Abi Kenji ada sidik jarinya ya. Kalau ngomongin orang misalnya ya ngidangin teh begitu kan, nah, gelas tehnya itu kan ada sidik jari kita tuh. Ya. Nanti jadi barang bukti tuh, ini ada sidik jari kamu di gelas teh ini ya. Teh ini disidangkan ketika kamu ngomongin orang. Ada semuanya. Dan ini nanti Allah kumpulkan bukti-bukti ya, jejak-jejak itu. Tidak ada yang bisa mengelak ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itulah kemudian manusia baru sadar bahwa hidupnya di alam dunia sangat pendek. Nah, dalam ayat lain dikatakan mereka merasa hidup hanya sehari atau 2 hari saja di alam dunia begitu dibangkitkan. Nah, jadi jangan sampai kita terlena oleh alam dunia ini. Ya. Karena kalau disadar-sadari ya sepanjangnya umur kita manusia di alam dunia, ya, umurnya umat Nabi Muhammad ya, jarang yang sampai 100. Ya. Sampai 90 aja udah bagus, sampai 70 aja sekarang tuh udah hebat gitu kan. 70 tahun. Nah 70 tahun kalau dibandingkan 1000 tahun kan gak ada apa-apanya. Apalagi dibandingkan dengan kenyataan khalidina fiha abada. Ya, kekal di dalamnya abadi selama-lamanya. Ya, gak ada artinya itu yang 70, 100 tahun bahkan 500 tahun sekalipun tidak ada arti. Pendek rasanya. Ya, pendek rasanya. Karena kehidupan ketika itu tiada ujungnya alam yang abadi. Ya, maka kemudian jangan sampai kita terlena oleh kehidupan yang sebentar ini, dan karena itu kemudian kita tidak mempersiapkan kebahagiaan kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala di alam yang abadi. Nah, ya. Apalagi bagi mereka yang di alam dunianya ya banyak melakukan kedurhakaan, ya, banyak melakukan pendustaan-pendustaan, ya, keingkaran dan kemaksiatan. Kehidupan yang pendek di alam dunia itu akan menjadi penyesalan yang luar biasa dan akan terasa betul oleh dia. Ya, ternyata sebentar banget kita hidup di dunia dan kemudian lalai. Ya, ini yang kemudian menjadi persoalan. Ya, padahal vonis belum diterima ya, begitu bangkit aja dan baru ngeh, oh ternyata ada kehidupan setelah kematian gitu ya.
Apa yang dulu dikatakan oleh orang-orang Islam itu ternyata benar. Apa yang disampaikan oleh kiai ustadz itu ternyata benar. Ini di alamnya. Itu aja kemudian udah membuat dia ciut pesimis menghadapi beratnya kiamat itu atau hari kebangkitan itu. Maka kemudian ketakutan, kengerian itu sudah bisa dirasakan oleh orang-orang yang selama hidup di alam dunianya terlena lalai dari apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemakmuran, kenikmatan yang mereka rasakan kemudian menjadi tiada artinya. Kedudukan yang pernah disandangnya di alam dunia, dan ketika itu kemudian dia rasakan gak ada manfaatnya, bahkan dia menyesali gitu kan. Nyesal dulu jadi kepala desa ternyata kemudian harus berurusan dengan orang satu desa. Itu satu desa bro, gimana kalau dia jadi presiden? Berurusan dengan orang satu negara, antri itu orang. Pikir-pikir deh kalau mau tidak amanah gitu ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha Nah, inilah sebuah fakta yang harus kita renungkan, dan ini adalah sebuah bocoran yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kondisi orang-orang yang berada di yaumul mahsyar pada hari itu mereka melihat pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di alam dunia ini melainkan sebentar saja di waktu sore atau di waktu pagi. Enggak sampai sehari. Rasanya cuman sepagian doang gitu kalau kata orang Betawi. Itu cuman sore doang, kayak cuman waktunya itu dari ngabisin waktu sore doang kira-kira dari habis asar sampai maghrib tuh kan enggak lama tuh. Asar jam 3, 4, 5, 6. 3 jam cuma. Rasanya cuma sebentar, ya Allah. Itu baru di alam ketika dibangkitkan, baru melihat kalimatnya. Kalau ayatnya ka'annahum yauma yarawnaha, baru melihat doang tuh, baru menyaksikan saja. Maka kemudian mereka merasa hidup di alam dunia yang selama ini dirasakan penuh lika dan likunya gitu ya. Ternyata hanyalah sebentar saja. Nah tentu barulah muncul adanya perbandingan yang tidak seimbang, kesadaran itu. Ternyata memang jauh perbandingan antara akhirat dan dunia itu. Baru ada kesadaran. Baru nyadar dunia itu fana karena ternyata dia baru merasakan adanya alam yang abadi. Alhamdulillah nih bagi sahabat itu yang sekarang dikabarkan mendapatkan kabar ini, sekarang kita sudah bisa merefleksi diri kita, ya Allah, sebelum hari itu terjadi, jangan sampai kemudian kita berkumpul bersama dengan orang-orang yang kemudian disebutkan dalam ayat ini gitu merasakan betapa mengecewakannya hidup dia di alam dunia. Mengecewakan dalam artian jauh daripada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang dikasih tahu ini dari sekarang harusnya mulai kemudian menyadari. Meskipun sebenarnya manusia itu tahu bahwa kehidupan dunia ini adalah sementara dan akan ada kehidupan lagi, tapi seringkali kemudian kenikmatan alam dunia, permainan hiruk pikuk alam dunia menyebabkan dia menjadi lalai, bahkan melupakan adanya kehidupan setelah kematian. Bahkan dia juga kemudian melalaikan bahwa nanti akan ada hisab di yaumul qiyamah. Kalau dipikir-pikir sahabat itu coba lihat kalau di Indonesia terutama karena kita mayoritas muslim, ini yang masuk penjara yang berani melakukan tindakan kejahatan itu kan orang-orang Islam Kalau dipikir-pikir umumnya mayoritasnya. Kalau di negara yang mayoritas non muslim mereka isi penjaranya non muslim juga mayoritasnya. Jadi jangan aneh juga, katanya Islam gini-gini, kok penjara isinya orang Islam? Iya, karena kita mayoritas. Kalau di negeri-negeri yang mayoritas non muslim sama aja. Di India misalnya, yang banyak isi penjara itu orang Hindu gitu kan. Artinya secara umum itu adalah fenomena biasa. Nah, yang perlu kita renungkan ketika kita berbicara muslim, kenapa kemudian ada orang Islam yang sampai berani berbuat kejahatan kriminal gitu kan?
Karena itu tadi ya, dia dilalaikan oleh kehidupan dunia. Kan makanya ada orang yang sampai tega membunuh ya, hanya gara-gara persoalan uang parkir misalnya. Ya, uang parkir itu kan kalau sekarang ini 2.000, 3.000, 5.000 lah paling gede itu. Tapi ada orang yang harus kehilangan nyawa gara-gara uang sebesar itu. Apa yang menyebabkan itu tadi masalahnya uang. Ya, uang itu dunia. Kalau berbicara dunia ini ya, panjang kali lebar, ya, yang ujung-ujungnya kemudian orang bisa nekat membunuh, walaupun yang dilihatnya uang 5.000, tapi kan dikali-kali sama dia. Sekarang dia nggak bayar, nanti kalau tiap pusing wah hitung-hitungan dia jauh, makanya kemudian dia nekat tega membunuh. Itulah dunia. Ya, dia tahu orang Islam ini ya, tentang kehidupan, adanya kehidupan setelah kematian. Tapi kemudian karena kehidupan dunia, ya maka mereka kemudian lalai. Nah, ini jangan sampai terjadi kepada diri kita. Ibnu Athaillah, ya Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, seandainya cahaya keyakinan menerangimu, niscaya engkau akan dapat melihat akhirat itu lebih dekat kepadamu daripada engkau berjalan ke arahnya. Dan engkau pun melihat keindahan dunia yang telah tertutupi oleh gerhana kefanaan yang gelap gulita. Jadi para alim ulama ya, orang-orang saleh di zaman dahulu ya, kehidupan dunia mereka kan belum secanggih kita hari ini ya. Tetapi ya mereka ya, kalau berbicara akhirat tuh pandangannya jauh, jauh sehingga kemudian menjadi renungan yang sangat mendalam. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami. Dari itulah kemudian sahabat Edrim yang dirahmati Allah, ya kita bangkitkan kesadaran dari diri kita ya sebelum datang malaikat pencabut nyawa ya, sebagaimana Allah firmankan di awal-awal ayat itu ya. Sebelum kiamat kecil ya katakanlah ya kematian ya terjadi ya, apalagi sebelum nanti kiamat besar terjadi ya, maka kemudian berjuanglah kita jangan sampai menyesali kehidupan di alam dunia ini, di mana itu terjadi gara-gara kita melakukan kesalahan-kesalahan orang terdahulu seperti yang dilakukan oleh Firaun misalnya, Haman, Qarun dan sebagainya. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Dan untuk itu kemudian ya untuk mempersiapkan diri kita juga menghadapi hari kiamat ya, berdoalah ya, rajin-rajin berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diwafatkan dalam keadaan baik ya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling penting sebetulnya dijauhkan dari azab api neraka. Makanya doa sapu jagat itu bunyinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi ingat ujungnya waqina azabannar. Ya yang penting itu kita dijauhkan dari api neraka. Itu udah yang harus menjadi perhatian kita di situ ya. Kalau masuk surga, orang Islam itu masih masuk surga ya gitu ya. Karena ada hadisnya ya. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu Rasulullah menegaskan demikian. Cuma persoalannya mampir apa langsung. Nah, kalau mampir dulu, nah ini yang harus kita takutkan. Ya, jangan sampai kita mampir dulu ke neraka, karena kalau berbicara neraka, ya bodoh orang yang mengatakan saya siap masuk neraka. Ya, dia nggak tahu aja neraka itu kayak gimana. Ya. Jangankan bertahun-tahun, sedetik kita masuk neraka nggak akan sanggup gitu ya. Ya, ada orang yang bilang siap masuk neraka, gila. Jangan ngomong gitu kalau dibakar mancis korek aja masih kepanasan. Ngomong. Saya kalau ketemu orang itu saya ambil tangannya, saya sundut pakai rokok. Coba ini tahan gak situ. Siap ngomong masuk neraka ya, nauzubillah min dzalik. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kepada Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka. Ya, kalau sudah dijauhkan ya tentu aman kita. Kalau udah aman, ya, maka selebihnya ya pastilah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam jannahnya. Ini yang kemudian kita harus pahami. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikinnya pepindur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.